maafkan suara saya yang sedikit males karena badan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita awali dengan siapa? Rosdek, silahkan Rosdek berdiri. Mari satukan hati kita, mari kita berdoa. Kembali kami mengucapkan syukur kepada Bapa kami kasih dan berasa hari ini. Bapa kami yang baik, di sini kami berdoa dan berdoa untuk memberkati pikiran kami, supaya kami dapat menerima pelajaran yang diberikan ibu guru kami kepada kami. Berikan kepada ibu guru kami kesehatan daripadamu, supaya ibu guru kami lebih sehat dari pelajaran bagi kami dan segala keselamatan kami kembali sehingga maupun tidak sebagai pengucapkan berkah tetap tugas Tuhan. Amin. Amin. Baik, terima kasih ya. Silahkan ya dulu. Selanjutnya siapa sekretaris? Bagaimana kehadirannya? Moriana Raja Gugup. Status? Dari mana? Dikasih tahu di WA group atau bagaimana? Di telepon. Itu nanti silahkan diberitahu kepada guru yang masuk ya. Terima kasih juga. Sudah ada peningkatan, seperti tidak ada lagi sampah, hanya perlu kerapian sedikit lagi diluruskan di jalan. Masih belum lurus yang tali apa? Baras pramuka ya. Sedikit lagi siap. Sebelum kita memulai pembelajaran kita lihat dulu apa yang mau disampaikan di pagi ini. Harus sukses, kalau nggak sukses nggak usah hidup, kalau nggak belajar oleh Pandey Situmorang. Harus sukses. Nah, sukses ini bukan berarti harus banyak uang, tidak. Jadi sukses itu tidak diukur dengan uang. Sukses bisa jadi diukur dengan yang penting kamu berguna untuk orang lain. Pertama kali saya kesini kan, saya pernah menceritakan samamu, saya menangis Bombay. Kenapa? Jalannya ya benar-benar inilah menantang nyali ya kan? Tapi sekarang nggak lagi. Apa yang termasuk kesuksesan? Termasuk sukses menjalani jalan berliku kan? Tapi kalau tidak sukses mending kamu mati, ya kan? Nangkonya begini masih mati-mati ya. Jadi biar kamu tidak mati, biar kamu tidak menjadi sampah masyarakat, cobalah diubah pola pikirnya, belajar lebih baik lagi. Lalu harga setiap waktu, ini sudah bulan 12 ya, tidak terasa, sudah di penghujung tahun. Artinya kamu nanti akan dihadapkan berbagai kegiatan termasuk ujian, gitu kan? Jadi bagaimana persiapannya itu supaya kamu sukses nanti di ujianmu, bagaimana supaya kamu sukses juga di dalam kehidupanmu, tentu ada persiapan. Tidak ada orang yang lahir begitu lahir langsung berjalan kaki, tidak ada. Semua butuh proses. Jadi salah satu prosesnya ini adalah belajar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, saya ingin bertanya dulu, melihat bagaimana kesiapanmu untuk pembelajaran hari ini. Kira-kira siapa yang masih mengingat apa pelajaran kita di minggu kemarin? Oke, Winda. Adira. Teks tanggapan. Tentang teks tanggapan. Ayo siapa lagi? Bagaimana teks tanggapan itu, Dira? Mempunyai tiga apa? Kritik, pujian, sanggahan. Kira-kira siapa yang bisa memberikan apa contoh kritik? Yang mengkritik, ya Melvian. Topimu sangat kotor, bagus. Apa lagi? Boleh yang kritikan boleh, pujian boleh, sanggahan boleh. Ayo siapa lagi? Kamu masih ingat pertanyaan refleksi saya kemarin? Siapa yang sudah kamu puji hari ini? Mulai dari tadi pagi, siapa yang sudah memberikan komentar terhadap apapun yang kamu lihat? Siapa yang sudah memberikan komentar? Tidak ada. Berarti tinggal bangun, ya udah dilihat seperti itu ya. Oke, siapa yang bisa memberikan pujian? Oke, siapa? Hari ini ibu sangat cantik. Terima kasih ya kan. Tapi kalian juga benar-benar cantik. Yang laki-laki juga ganteng, iya kan? Kecantikan yang hakiki. Tapi terima kasih atas pujiannya, senang sekali saya. Maafkan suara yang sedikit ini ya, suara becek. Seperti biasa di minggu kemarin juga kita buat pembelajaran seperti itu. Nanti kamu dalam bentuk kelompok. Pengerjaannya
tercetak dalam bentuk kelompok dan itu akan dipresentasikan. Yang lainnya memberikan kritik, sanggahan atau ujian. Yang ketiga ini seperti pembahasan kita di minggu kemarin harus ada di dalamnya. Kamu boleh mengapresiasi, kamu boleh memberikan tanggapanmu terhadap hasil pekerjaan temanmu. Kalau bagus, katakan bagus. Kalau kurang bagus, katakan kurang bagus. Tapi harus disertai dengan solusi atau alasan. Oke, mari kita lihat apa yang akan kita bahas untuk pertemuan kita di hari ini. Kalau minggu kemarin kita membahas tentang pengertian teks tanggapan dan jenis-jenisnya, kita akan membahas tentang struktur dan pembahasan teks tanggapan. Artinya seperti ini, kita harus bisa menanggapi tanpa harus menyakiti rasa. Ya, jadi jangan asal menyebutkan seperti itu. Struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Kalau kamu perhatikan di minggu kemarin dan minggu-minggu sebelumnya, ini selalu ada kode-kodenya seperti 3.8 menelaah struktur. Itu pasti ada mulai dari pertemuan kita awal ya. Jadi sekarang apa yang mau kita bahas? Inilah yang perlu kamu pahami untuk pembelajaran kita. Yang pertama menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Yang kedua mengungkapkan kritik. Jadi setelah kamu paham konsepnya, kamu harus bisa mengkritik, menciptakan. Kamu pernah mengkritik? Pernah dikritik? Pernah dipuji? Pernah memuji? Jadi kita pun harus bisa memberikan tanggapan. Jangan lupa harus disertai dengan solusi. Jadi jangan asal komentari ya. Baik. Indikator pencapaian kompetensi ini juga hal-hal yang berkaitan dengan tadi apa yang perlu kamu pelajari selanjutnya. Lalu ini tujuan pembelajaran. Nah, dalam suatu konsep pembelajaran, setelah pembelajaran ini nanti usai, kamu harus bisa memahami apa yang perlu kamu paham setelah pembelajaran ini. Yang pertama, silahkan Kesia baca. Mampu menganalisis. Jadi kamu harus paham, oh ini adalah strukturnya, bagian ini adalah orientasinya, ini adalah sanggahannya, ini adalah pujiannya. Artinya kamu harus bisa bernalar. Yang kedua, bacakan Henry. Ciri kebahasaan teks tanggapan dengan benar. Kalau tidak salah, di minggu kemarin saya pernah mengajukan kalimat seperti ini. Tidak mungkin kita memberikan sebuah kalimat diharap tenang kalau itu dibuat di mana? Di pasar. Itu ciri kebahasaannya. Jadi gunakan bahasa yang baik dan benar. Lo gue itu benar tidak? Lo gue benar tidak? Benar. Tapi apakah kalau di dalam konteks pembelajaran itu adalah tepat? Tidak. Jadi gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu yang dimaksudkan. Yang ketiga, Orlando. Oke, setelah nanti kamu diskusi, kamu paham jenisnya, kamu paham pengertiannya, kemudian kamu harus mampu menulis. Berarti kamu harus bisa mencipta. Jadi nanti Ibu akan sampaikan ada beberapa tema, kamu pilih salah satu temanya. Terserah kamu mau pilih mana temanya, bebas. Dikembangkan dengan imajinasimu, dengan kreativitasmu. Itu dia. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Mari kita lihat satu-satu. Struktur teks tanggapan. Struktur. Terlihat? Terlihat. Bolong dari dong, bidang sudah deh. Sudah sebesar gada. Struktur teks tanggapan. Yang pertama ada konteks. Konteks. Apa itu konteks?
baik itu berupa lingkungan hidup, kondisi sosial, keragaman budaya, peristiwa, fenomena, ucapan, perbuatan tentang suatu karya orang lain. Saya mau tanya, siapa yang menonton berita tentang Cianjur? Bagus. Kira-kira apa yang kamu dapat dari sana? Apa, Ros? Banyak korban yang tertimpa timbunannya itu, ya kan? Timbunan tanah, rumah yang roboh. Apalagi yang pernah kamu lihat di situ? Coba kamu berikan tanggapanmu, baik itu kritik, pujian atau tanggapan, terserah. Dari peristiwa Cianjur, silahkan, Muntira. Banyak dokter yang mengundurkan diri. Banyak dokter yang mengundurkan diri. Baru sekali ada. Siapa lagi yang menemukan fakta-fakta di lapangan? Mungkin kamu dapat informasinya dari TikTok, dari Facebook, dari televisi, banyak itu. Sekarang lagi panas-panasnya itu kan. Ayo, siapa? Adel. Iya, dikirim bantuan melalui helikopter. Ada yang mengkomen opposite itu ya. Opposite itu ya, apa borjanya yang katanya itu adalah tindakan yang konyol. Bagaimana cara memberikan bantuan dengan cara dilempari, kan ya kan? Dilempari itu. Yang kata baru kemarin itu saya tonton beritanya yang disebutkan oleh temanmu tadi, ada beberapa dokter yang mundur dari sana, tenaga medis gitu loh. Kenapa? Karena ada perlakuan yang tidak adil, intoleran. Itu salah satunya. Yang kedua, ada beberapa oknumnya, bukan semua, tidak semua masyarakat seperti itu, masyarakat Cianjur seperti itu. Ada beberapa oknum yang kalau kamu perhatikan yang di video dia terus disebutkan bahwa masyarakat Cianjur tidak membutuhkan bantuan berupa Indomie. Masa kamu tidak tahu beritanya? Apalagi yang paling panas sekarang, ada bantuan dari gereja, labelnya harus goyang. Itu perlu kamu tanggapi. Seandainya ada berita seperti itu di sosial media, kamu boleh menanggapi, tapi tetap dijaga bahasanya. Jadi bagaimana kita nanti menyampaikan kritikan kita melalui teks tanggapan ini yang perlu kita pelajari. Jadi jangan asal dibicarakan. Kalau kamu tahu apa posisi saya sekarang, masalah yang saya hadapi juga, dan puji Tuhan kemarin sudah ada hasilnya, keluar suratnya sekarang, mungkin ada detail yang melihat status saya. Itu juga hal-hal yang bisa diberikan kritik, bisa diberikan komentar, tapi saya memberikan komentar di bentuk apresiasi saya di sosial media dengan bahasanya tidak menunjukkan kepada satu orang. Artinya jangan kamu, misalnya kalau kamu tidak suka dengan si A, jangan menyebutkan si A. Bisa melalui, misalnya memberikan tanda atau clue seperti kisi-kisi. Ada kisi-kisi yang kalimat-kalimat tertentu lah supaya orang lain tidak merasa. Tapi ada orang yang begitu dia menyimak, dia tahu yang dimaksudkan itu siapa. Maaf ya, justru ada kata-kata plesetan sekarang seperti Cianjur, diplesetkan seperti itu. Jadi banyak orang yang memberikan komentar, salah satunya saya lupa siapa namanya, tapi lumayan viral juga itu. Niat hati saya mau baik, apa daya saya orang Kristen. Jadi ada tanggapan yang bahasanya lembut tapi pedas. Bahasa-bahasa yang seperti itu yang sebenarnya harus kita pelajari, yang dimana kita menggunakan bahasa yang dimaksudkan tadi. Lalu konteks menjawab merupakan jawaban dari pertanyaan apa yang ditanggapi. Kalau tadi dari peristiwa yang di Cianjur, apa yang ditanggapi? Ayo, apa yang ditanggapi? Dari peristiwa yang di Cianjur itu, gempa apa? Gempa Cianjur, kan itu yang ditanggapi kan? Di mana peristiwanya? Di Cianjur. Kapan terjadinya? Mungkin kamu tidak tahu, tidak ingat betul.
kapan peristiwa, ya kan tidak ingat betul itu. Tetapi mungkin kamu bisa memprediksi 2 hari yang lalu atau kemarin saya menonton berita sekitar pukul 13 soal gempa di Takut. Kalau kamu ingat itu ya, iya kan? Kamu ingat itu kan? Coba kapan peristiwanya? Kamu ingat tidak? 1 Oktober pukul berapa? Pukul 02.30, ya kan? Jadi satu teks tanggapan harus memuat ini. Apa yang ditanggapi? Ya gempa Cianjur atau gempa yang ada di Takut. Di mana peristiwanya? Di daerah Pamonangan, Kabupaten apa? Tapanuli? Tapanuli Utara. Kapan terjadinya? 1 Oktober pada pukul 02.30 dini hari. Oke, mari kita lihat selanjutnya. Yang kedua ada deskripsi. Deskripsi berisi tentang objek atau proses berlangsungnya kegiatan itu secara terperinci. Bagian ini menjawab pertanyaan bagaimana. Deskripsi. Apa arti deskripsi? Apa? Coba kamu lihat dulu teman sebangku. Diperhatikan dulu teman sebangku. Kamu bolang dulu teman sebangku. Sudah? Deskripsikanlah dulu dia. Bagaimana dia? Deskripsikan dulu si Orlando. Sedikit pendek. Agak pendek. Hitam manis. Hitam manis. Tidak terlalu mancung, tidak pesek. Tidak terlalu mancung, tapi tidak pesek juga, ya kan? Terus Mempunyai lesung pipi. mempunyai lesung pipi. Kamu bisa kan mendeskripsi? Kamu memahami kan? Jadi sekarang apa itu deskripsi? Menggambar. Bukan berarti menggambarkan, iya, deskripsikan dulu Orlando, berarti kamu gambar, oh ini matanya seperti ini. Bukan. Tapi deskripsikan dia dengan menggunakan bahasa. Bahasanya apa? Tanggapan tadi. Oke, yang ketiga penilaian. Berisi tentang objek baik secara positif maupun negatif, kelebihan atau kekurangannya. Kenapa kita susah melihat orang senang? Karena kita sulit menemukan hal baik dari diri seseorang. Saudari Honi, kita sangat sulit sekali memuji seseorang. Saya sudah ingat itu waktu kamu perlombaan puisi. Ketika salah satu temanmu maju, ada beberapa orang di kursi sana yang menanggapi, memang tidak dikeluarkan bahasa secara langsung, tapi dari gaya memberikan tanggapan kepada dia itu bisa membunuh dia, membunuh mental itu. Kalau kamu pernah mendengar istilah membunuh karakter, itu salah satu contoh. Saya tidak sebutkan siapa namanya, tapi saya lihat itu begitu seseorang ini maju, diteriaki. Seperti itu. Kita lebih cepat melihat hal negatif dari orang lain dari positif. Buktinya apa? Ketika ada yang juara, dipanggilkan juara. Iya, juara 3, 2, 1, berikan tepuk tangan. Sulit sekali kita mengapresiasi. Sulit sekali kita, padahal ini tidak berbayar kan? Hanya tepuk tangan, hanya seperti ini. Tapi sulit sekali. Itu salah satu contoh penilaian. Kebanyakan orang lebih cepat melihat yang salah dari orang lain daripada yang benarnya. Seberapa sempurnanya pun kamu lakukan, pasti ada salahnya. Kenapa? Karena di otak kita ini hanya yang negatifnya saja, hanya yang salahnya saja, mencari-cari kesalahan itu. Tapi coba ini, sebenarnya kalimat ini sederhana saja, tapi maknanya ini sangat bagus sekali. Kata terima kasih itu susah sekali diucapkan. Coba asal kamu melakukan sesuatu atau kamu suruh adik, lihat tidak, terima kasih ya. Kamu yang beli ke kantin, sudah kamu yang membeli, nggak dipalak mau 3-3, ucapkan saja terima kasih. Kalau kamu biasakan dirimu dengan penilaian yang baik, pikiranmu juga akan baik-baik saja. Tidak senang melihat orang susah atau susah melihat orang senang. Jujur saja itu yang saya alami. Saya adem aja, ya peduli saya seperti itu. Oh, dan juga bukan kamu yang memberi saya makan, gitu kan? Tapi ada saja yang usil. Udah tahu posisinya sekarang kerjaan banyak ditambah lagi seperti itu, Itulah
kemanusiaan. Tapi coba kamu jangan ini penilaian dalam dirimu, kamu nilai saja positif dirimu sendiri. Salah satu contohnya itu apa? Begitu kamu bangun pagi, begitu kamu bangun dari tidurmu, coba kamu bercermin, kaca langsung putih bolang coba. Puji saja dirimu. Setelah kamu berdoa misalnya seperti itu kan, hari ini akan baik-baik saja. Sugesti dirimu dengan hal-hal yang positif, orang lain juga kamu lihat akan jadi positif. Tapi coba pagi-pagi kamu berbadan karena terlambat bangun, sampai sekolah pun pasti seperti itu, mutung-mutung, gak konsentrasi belajar. Dibiasakan gitu. Begitu bangun, bolang di kaca. Hari ini akan baik-baik saja. Atau kamu pasti bisa. Begitu kamu disuruh kan, kenapa kemarin saya greget melihat si Winda pas LCC. Nangin hudokon. Karena kamu tidak sugesti dirimu bahwa kamu itu adalah seseorang yang mampu. Diucapkan saja. Kami gak akan makan orang kok. Selapar-laparnya kami tidak akan memakan orang. Tidak seperti yang di Indonesia kemarin dibakar seperti ini. Oke, kita lanjut. Kebahasaan teks tangga. Ini tadi, gunakan bahasa yang baik dan benar. Yang pertama, Amira, banyak menggunakan kata benda umum seperti sungai, gunung, masyarakat. Banyak menggunakan kata benda umum. Ada sungai, gunung, masyarakat, apa lagi? Sekolah, rumah, pendidikan, apa lagi? Apa kata-kata umum? Ayo. Kita lihat. Kalau ada kata umum berarti ada kata khusus. Kalau kamu pernah ingat itu yang hiponim, hipernim, ya kan? Pernah kan? Nah itu di awal-awal kita pertemuan itu ada. Kalau seandainya sungai, berarti apa kata khususnya? Sungai-sungai apa yang kamu tahu? Sungai Amazon, sungai Nil, sungai Kapuas, ya kan? Ya. Kalau kita buat gunung, Gunung Bromo, Gunung Sinabung. Kalau masyarakat desa, kota, masyarakat Penanggangan, masyarakat Nenggolan, Panguburan, ya kan? Ya. Kalau kita buat surat dinas, surat pribadi, surat cinta, surat tugas, surat sakit, surat tanah, ya kan? Banyak sekali. Kue, brownies, rondong manis, Bika Ambon. Nah itu dia. Jadi banyak menggunakan kata benda umum. Yang kedua, Ariel, banyak menggunakan kopula seperti adalah artinya merupakan. Oke. Kopula itu apa? Ini mengacu kepada pengertian. Jadi misalnya Bika Ambon adalah saya merupakan sepatu ialah kata adalah merupakan ialah yakni yaitu itu adalah kopula. Misalnya seperti ini, Gunung Sinabung adalah salah satu gunung berapi yang aktif di daerah Sumatera Barat. Bika Ambon, coba lanjutkan. Salah satu makanan khas Medan. Tapi warna Ambon, tapi itu tetap dari Medan, iya kan? Pernah tidak kamu kepikiran kenapa namanya Bika Ambon tapi asalnya dari Medan? Orang Ambon kan manis-manis kan, iya kan? Manis-manis orang Ambon, makanya juga seperti itu. Naniura adalah makanan khas Batak yang bagaimana? Yang dimasak, yang tidak masak adalah merupakan yakni yaitu adalah kopula. Ngerti ya? Diingat nanti harus kamu setelah nanti belajar ini saya tanya apa sebenarnya kamu harus tahu. Yang pertama menggunakan kata benda umum. Yang kedua ada kopula.
Yang ketiga, with atau with. Tidak menggunakan kata bermakna keadaan seperti kurang, menurun, harmonis, membaik. Apalagi contohnya, keadaan. Memburuk, bagus. Apa lagi? Membaik. Keadaanmu sekarang bagaimana? Senang. Itu apakah termasuk keadaan? Ya. Bagaimana keadaan saya sekarang? Ceria. Keadaannya ceria, iya kan? Bagaimana keadaan hatimu sekarang? Disentuh dulu hatinya. Tanya dulu. Hancur, sedih. Apalagi ada yang galau, gegana, bisa galau merana, ya kan? Bagaimana keadaan keuanganmu sekarang? Krisis. Nah, itulah keadaan, ya. Jadi kalau seandainya tadi kita ambil contohnya Bika Ambon. Bika Ambon adalah salah satu makanan khas yang berasal dari Medan atau Sumatera Utara. Coba buat lanjutkan dia dengan bermakna keadaan. Enggak, dari Bika Ambon tadi, dari konteks Bika Ambon. Ayo gantian. Bika Ambon sangat manis, ya? Itu kan? Manis apakah itu keadaan? Keadaan itu manis. Ketika saya makan, saya sangat senang. Senang itu apakah keadaan? Ya, keadaan. Kita buat contohnya seperti tadi ya, kita masukkan dulu. Kita masukkan dulu ini yang kelima ini kita selesaikan dulu. Kita buat nanti satu konteks yang harus tanggapi. Yang nomor 4, Ros. Menggunakan konjungsi antar kalimat seperti karena, oleh, karena. Karena. Pernah kan kita bahas itu kan? Ada konjungsi temporal, ada kan? Oleh karena, setelah, oleh sebab itu, tetapi, ada kan? Lalu yang ke nomor 5. Oke, siap bacakan guys. Ada solusi. Kita berikan komentarnya. Misalnya, Bika Ambon itu sangat manis, ya kan? Kemudian kamu buat solusinya. Hal ini ditandai oleh kata perlu. Jadi perlu dikurangi gula, atau hal ini tidak cocok kepada orang yang berpenyakit diabetes. Kita ganti topiknya. Coba kita lihat dulu dari kita tahu bahasaan ini ada yang kelima. Kita ulang ya. Nomor 1 memiliki atau banyak menggunakan kata benda umum. Yang kedua ada populer. Yang ketiga menggunakan belum bermakna keadaan. Yang keempat konjungsi antar kalimat. Yang kelima pernyataan berupa oke, bagus sekali. Kita lihat, kita ganti contohnya. Tadi sudah Bika Ambon, kita buat dulu naniura. Kalau makanan ini kan rada-rada cepat. Siapa pernah makan naniura? Tidak ada? Kita ganti saja makan naniura. Kasian sekali tidak pernah makan naniura. Aduh, maaf sekalian. Atau makanan yang sering kamu, oh ya, kita buat saja di bawah, biar lebih cepat dan hangat dan pedas dan enak. Mie goma kita buat banyak menggunakan kata benda umum seperti sungai, gunung, masyarakat. Kalau kita bahas mie goma berarti kata umumnya ini apa? Mie. Selain itu di atasnya lagi makanan. Ya kan? Kita buat ke dalam kalimat. Siapa yang bisa memberikan kalimatnya? Kata makanan. Ya. Makanan. Yang ada hubungannya dengan ini ya? Ya, Bu. Ya, silakan. Makanan mie goma adalah makanan khas dari Batak Toba dan banyak disukai oleh orang. Oke, bagus sekali. Salah satu makanan khas Batak Toba adalah mie goma. Kira-kira menurutmu kenapa disebut dengan mie goma? Karena proses pembuatannya mie goma, iya kan? Mie goma. Seperti itu. Bagus kan? Sudah ada kata umum. Kita ganti, kita lanjutkan. Banyak menggunakan kopula.
pisang pena, pisang mati, orang-orang ini gomak-gomak tuh kan? Coba kamu jelaskan secara terperinci apa itu mie gomak. Ayo siapa? Angkat tangan. Mie gomak adalah makanan yang bagaimana? Yang berasal dari mana bahannya? Dari mie ini. Iya kan? Artinya seperti ini. Kamu jelaskan bahan dasarnya. Iya kan? Orang tidak tahu mie gomak itu apa sih? Kalau di orang luar negeri apa itu? Spaghetti. Ya kan? Orang tidak tahu apa. Kalau kita orang akan memahami mie berarti bahan dasarnya adalah mie. Jadi kalau spaghetti orang tahu itu dari mana asalnya? Tidak. Kita nggak tahu itu. Ada spaghetti. Ya mie gomak. Orang kalau sudah sampaikan mie, sudah ada pikiran itu. Oh berarti mie itu yang dari tepung. Ada yang tepung jagung, tepung tapioka, seperti itu kan. Nanti kamu buat seperti ini. Mie gomak adalah makanan yang bahan dasarnya adalah mie ini, kemudian direbus lalu kamu tahu bagaimana supaya tidak lengket? Kan setelah dimasak mie itu kan lengket itu. Bagaimana caranya? Disiram dengan air dingin atau bisa diberikan minyak biar tidak menyatu, biar tidak lengket. Nanti di sana kamu jelaskan lah itu apa itu mie gomak dan proses pembuatannya. Apa perbedaan mie gomak dari mie lainnya? Kalau di kita mie gomak yang berkuah kan? Kalau di sini Karang beda. Mie gomak itu identik dengan mie goreng. Kalau di Hani, kalau di daerah Humbang, dulu sama mie gomak, mie-nya harus berenang-berenang. Tahu kuahnya harus banyak. Di sini sambal didokter kan? Gitu kan? Jadi mie-nya segulu seabrek-abrek, kuahnya seuprit. Nah, hanya disentuh-sentuh saja. Kalau kami tidak, mie-nya harus berenang-berenang. Sampai langsung ini, mana kuahnya gitu? Karena saya lihat kering-kering kan, mana kuahnya? Saya cari-cari. Di sini baru saya makan mie gomak yang sayurnya dan singkong. Itu menurut saya perpaduan yang aneh menurut saya. Karena ada kurang pas rasanya, ya kan? Tapi kalau di teks tanggapan kamu buat saja. Mie gomak itu apa? Porsinya apa? Apa rasa khasnya dari mie gomak ini? Ada tidak bumbu spesial? Apa? Andaliman. Baru apa satu lagi ada? Enggak, selain itu. Apa? Rias dong. Kecombrang. Bahasa Indonesianya kecombrang. Rias. Itu ciri khasnya. Jadi kamu jelaskan nanti mie gomak ini apa, kemudian apa perbedaannya dari makanan-makanan lain, kemudian kenapa dikatakan mie gomak. Biasanya cara penyajiannya dibuat nanti misalnya kalau kamu tidak bisa menemukan bahasa Indonesianya, tanda kutip gomak atau apa bahasa Indonesia gomak? Gimana? Remas kan? Apa? Becek-becek gitu toh. Tapi tak malah cuma digomak ini aja. Kalau di Humbang masih digomak tapi pakai plastik. Enggak digomak. Mereka pakai sendok, kan pakai sendok. Kalau di Humbang itu masih digomak tapi pakai plastik. Enak sih rasanya, entah apa lah. Mungkin ada rasa licin dari tangannya jadi tambah enak. Lalu kita buat menggunakan kata bermakna keadaan seperti berkurang, menurun, harmonis, baik, pedas, manis, apa segala macamnya. Hubungkan dengan mie gomak tadi. Coba kamu buat satu kalimat dengan menggunakan keadaan, tapi tidak lepas dari judulnya tadi mie gomak ini. Ketika disiram dengan bumbunya, mie gomak sangat enak. Kemudian, bagaimana menurutmu rasa dari andaliman? Ada rasa getar,
rasa getir gitulah, getir. Ada sedikit seperti digigit lidah itu kan? Itu tahe? Kemudian apa dari kalau kamu makan makanan mie gomak yang ada riasnya dan yang tidak ada, kamu bisa tidak bedakan rasanya? Bisa. Apa yang membedakan? Asam, ada asamnya, kecutnya, apalagi aroma, itu kan? Beda dona mie gomak kalau lupa pakai rias, itu jelas berbeda itu. Kemudian ditambah lagi kelapa bonseng, udahlah komplit, makin kental, makin royal. Lalu menggunakan konjungsi antar kalimat seperti karena oleh karena. Ayo, mungkin seperti ini. Rasa pedas, rasa getir itu disebabkan oleh bumbu andaliman, ya kan? Tapi pernah tidak kamu sudah tahu pedas dihantam? Enak. Harus dihantam, iya kan? Kita tahu apa sensasinya. Tapi coba kamu sadar ketika kamu makan pedas, nggak berhenti pedasnya, nggak berhenti kita makan yang pedas ini, dihantam terus sampai panas perut itu. Itu bisa membuat rasa pedasnya disebabkan oleh andaliman. Tapi biasanya kalau kita makan andaliman itu tidak membuat perut panas. Tidak membuat perut panas. Atau makan cabai rawit, jarang dona moroknya kalau cabai rawit ujung-ujungnya jadi sakit perut. Tapi kalau cabai merah bisa jadi, kalau cabai rawit jarang sakit. Yang kelima, menggunakan pernyataan yang berupa saran atau bagian rekomendasi pada bagian akhir tes. Coba hubungkan dulu Pak Bembi, maaf ya, Pak Bembi dengan peristiwa mie gomak kemarin, Pak Sinulang kemarin. Nah, ini ada solusi, ada saran, coba hubungkan. Untuk penggunaan andaliman, sebaiknya ditanyakan dulu apakah makanan tersebut menggunakan andaliman. Iya, bagus. Jadi tidak semua orang cocok dengan andaliman. Tadi kemarin saya dengar Pak Bembi kan karena itu makanya kembali sakitnya. Dan jelas itu kelas 7. Saya tidak salahkan karena sebelum Pak Bembi masuk itu sudah program di situ. Ya kan? Ya mereka kan tidak tahu. Biasanya lekor-lekor saja orang Batak makan andaliman. Jarang dong orang Batak anti dengan andaliman, ya kan? Jarang sekali. Tapi karena sakit Bapak Ibu, makanya ada saran, ada baiknya untuk beberapa orang ditanya atau untuk beberapa orang perlu ada konfirmasi sebelum memakan. Orang luar tidak suka pedas, kecuali Korea. Tapi kalau orang luar negeri itu tidak suka pedas, sama sekali mereka tidak suka pedas. Kalau kamu lihat itu ada saus yang sekarang masuk Indonesia namanya Heinz dituliskan, itu tuh ada pedas-pedasnya. Coba kamu makan saus, sekarang pedas nih? Masih. Sudah dibuat pun ekstra pedas atau level sekian mencapai level 7, rasanya seperti digigit sedikit saja. Oke, ini ya. Ini tadi yang strukturnya ada konteks, kemudian ada yang kedua deskripsi, yang ketiga apa? Penilaian. Nanti ini kamu ingat ya, di simpulan kamu harus memahami. Lalu kebahasan teks tanggapan ini tadi sudah. Lalu langkah-langkah. Langkah-langkahnya ada 6. Yang pertama tentukan dulu apa objeknya. Makanya tadi saya katakan itu nanti di tugas kelompok sudah kita tentukan objeknya itu, yaitu temanya. Kalau ini tadi ada makanan. Yang kedua menggambarkan perincian tentang objek, waktu dan tempat. Ini tentang perinciannya. Jadi di gomak itu apa, bahannya apa, alat apa, rasanya bagaimana, cara pengolahannya bagaimana. Yang ketiga menggambarkan keadaan atau proses terjadinya suatu objek. Bagaimana mie gomak itu bisa enak. Lalu menilai objek dari kelebihan atau kekurangan. Kalau kelebihan mie gomak itu apa? Apa menurutmu yang paling enak dari mie gomak? Buat dong, kerujuk. Kemudian
bisa dikreasikan kan, bisa dibuat jadi mie goreng, bisa dibuat jadi kuah. Kalau kekurangannya apa? Mengandung karbo yang tinggi. Jadi kalau untuk yang diet dia tidak cocok karena cepat kenyang itu kan, karena kita makan mie goreng sekarang seharian, ya kan? Lalu yang terakhir menyampaikan sarannya tadi apa dalam proses pengolahannya? Bagi orang yang mau makan ditanya dulu apa alat dan bahan. Ya, yang pertama menentukan objek, yang kedua menggambarkan perincian penting, yang ketiga menggambarkan keempat rincian objek, yang kelima menilai objek, yang keenam menyampaikan saran. Ini contoh salah satu contoh. Inilah konteksnya tentang berlalu lintas. Baru yang kedua adalah deskripsi, baru digambarkan bagaimana kesadaran berlalu lintas ini. Kadang orang, saya juga pernah sih seperti itu, jujur saja, merasa hebat kalau kita bisa lolos dari razia polisi, ya kan? Mungkin kamu juga pernah seperti itu ketika bapak ibu guru memanggil orang yang tidak lengkap atau tidak kurang rapi seperti itu ya. Begitu kamu lolos, begitu kamu tidak dihukum, tidak ketahuan sama bapak ibu guru, ada tidak rasa bangga? Oh jago-jago, ya kan? Iya jago-jago itu. Saya pernah kabur seperti itu dari kejaran polisi, dan saya bangga. Manusia itu manusia. Karena pernah kondisinya saya boncengan, yang membawa SIM saya helm 1, ya kan? Jadi taktiknya tidak untuk dicoba ya, hanya untuk orang profesional saja. Saya tinggal ke tengah saya. Kebetulan saya dibonceng kawan saya ini. Jadi saya tidak pakai helm saya kasihkan ke teman. Tapi karena ada polisi di depan, untung ada truk. Kan polisi biasanya cari-cari tempat yang bikin kaget. Polisi seperti itu, cari-cari tempat yang bikin kaget. Saya nggak bisa terhindar lah. Ada truk langsung diputarkan ke truk. Jadi teman saya ini saya turunkan, dia jalan kaki. Saya minta helm, saya kan ada SIM. Jadi ambil dia. Mungkin heran polisinya, SIM barang gitu. Nah sekarang satu orang. Jadi saya tunggu lah teman saya ini, dia jalan kaki seperti biasa jalan kaki. Terus setelah jauh saya dibonceng lah. Atau dia jadi naik mobil. Siapa kan kamu jadi naik mobil menghindari polisi, kawan saya ini bisa masuk. Dan anehnya kita bangga setelah manusia, kan? Jadi konteksnya ini tentang berlalu lintas, bagaimana kesadaran berlalu lintas. Deskripsi dijelaskanlah apa dampak dari kecelakaan lalu lintas. Di tele sebenarnya jarang loh itu ada peristiwa kecelakaan di situ. Mungkin karena jalannya seperti itu, makanya orang harus hati-hati. Dulu saya waktu baru-baru kesini, kalau dibonceng atau naik mobil, saya tidak mau lihat ke jalan karena menurut saya menyeramkan. Makanya pertama kali saya bawa motor sendiri lewat situ, pasar dan dengan air, ternyata lebih parah. Baru penilaiannya apa? Oleh karena itu peningkatan kesadaran akan pentingnya keselamatan berkendara. Padahal ini salah satu yang saya pahami itu kesadaran itu untuk safety, untuk kita saja itu. Kita disuruh pakai helm supaya kalau jatuh kepala kita selamat, ya kan? Terus kita ada SIM, menandakan kita sudah masuk data nasional, data negara, kita sudah punya SIM, sudah sah sebenarnya. Dan soal dibakaran kalau terjatuh sekali selesai. Kalau di Hiton, kalau jatuh di sini, solusi bukan jarang berpedagukan, karena sudah hati-hati. Kalau jatuh misalnya di sini, palingan lecet, nggak langsung si mate-mate. Jarang bisa kecelakaan tunggal kan, atau lalu kaki dibakaran kan. Ngerti gak sih? Ada untuk miskin rak, ada untuk usia blok di tengah jalan, nggak ada kan? Tapi kalau jalan-jalan mulus baru banyak. Jadi kesadarannya di kemarin hari Senin kalau tidak salah saya menonton berita, sudah ada aturan di daerah Jakarta bagi yang free car, kayak hari Sabtu atau Minggu dibebaskan mobil semua, tidak boleh masuk mobil. Jadi orang bisa olahraga di situ. Bagi orang yang membuang sampah didenda 500.000. Pemantauannya itu menggunakan drone,
pesawat tanpa awak itu yang kecil. Jadi itu dioperasikan untuk melihat masyarakat yang membuang sampah. Itu termasuk kesadaran. Itu adalah salah satu saran. Kalau sebenarnya di sekolah kita ini juga ada saran. Mana aturan-aturan kelasmu? Di mana? Tidak ada. Peraturan dan aturan seperti 7K itu juga termasuk salah satu termasuk ya. Sekarang ini ada 4 tema. Nah, sebelumnya kita bagi dulu kelompoknya ya. Mulai dari sini, udah keluar dari sana kan? Mulai dari sini sebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9. Kurang lebih kita buat saja 5 kelompok. Berarti satu kelompok itu terdiri dari ada 5 nanti ya, ada 6. Berarti sebutkan 1 sampai 5 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 4. Oke, yang menyebutkan angka 1, yang menyebutkan 1, yang menyebutkan 2, yang menyebutkan 3, menyebutkan 4, menyebutkan 5. Oke, silakan. Kelompok 1, dari sini, udah Pak. Kelompok 1, 2, kita 5 kelompok kan? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 4 tema. 1 lingkungan hidup, 2 keberagaman suku. Yang ketiga fenomena alam, ada banjir. Fenomena alam ini bisa, kalau tidak banjir kan ada, kalau lagi ada gempa, kamu boleh mengambil itu juga. Lalu peristiwa sosial ini tentang kemacetan. Terserah kamu mau mengambil yang mana. Lingkungan hidup, keberagaman suku, kemudian fenomena alam, banjir atau gempa, dan fenomena sosial atau kemacetan. Nanti kamu diskusi dengan teman satu kelompokmu, kamu mau pilih yang mana. Kemudian kembangkan seperti tadi, yang mulai dari kata umum, ada kopula, ada konjungsi, ada keadaan, baru berikan saran-sarannya. Ya, nah ini ada teks, boleh kamu coret-coret nanti di satu, kemudian satu lagi nanti kamu tuliskan nama kelompoknya, ya, yang mau akan dikumpul. Kita ya. Kenapa kamu menyendiri, Pian? Baca atau si bintangi? Kamu dekat sini. Pian sudah? Dua satu.
penilaian. Di konteksnya itu kamu jelaskan dulu ya apa yang kamu pilih. Entah itu tadi fenomena sosial, terserah kamu mau ambil apa. Ibu gimana tidak muat, buat saja di belakang ini. Itu kan lembar kosong, halaman kosong. Baru kata umum sesuai dengan yang kamu tulis. Ini kan ada berbeda-beda. Ada masih kurang itu lembarnya karena sempat saya edit biar lebih kecil, biar lebih menghemat ruang. Nanti kata benda umum, populer, kata bermakna keadaan, konsumsi, pernyataan-pernyataan, baru pasaran. Kamu tulis dulu teksnya secara keseluruhan. Apa yang mau kamu kembangkan, kamu tulis. Setelah kamu tulis, baru isilah yang dalam kolom itu. Yang mana dia populer. Nanti adalah merupakan kamu tulis. Tapi dari mana kamu jawab? Dari teks yang sudah kamu tulis. Ya? Makanya hal yang pertama kamu lakukan, yang pertama, kamu pilih bersama teman-teman sekelompokmu, kamu pilih dulu tema apa yang akan kamu kembangkan. Dos prohamu. Yang kedua, dikembangkanlah dia sesuai dengan konteksnya, deskripsinya, lalu penilaiannya. Kemudian, setelah ada satu teks, isilah yang ada di kolom di belakang itu, yang bagian aspek kebahasaan. Yang mana dia kata benda umum. Kalau seandainya kamu pilih tadi kemacetan, berarti kata benda umumnya adalah fenomena sosial. Lalu kata populer adalah merupakan kalau ada kamu tuliskan di dalam teks yang kamu tulis tadi, yang kamu kembangkan dengan teman-temanmu. Baru kata bermakna keadaan. Isilah, intinya isilah sesuai dengan teks yang kamu kembangkan. Tadi kita sudah buat contohnya mikoman. Yang pertama kamu jelaskan dulu mikoman itu apa. Lalu yang kedua, makanan yang bagaimana dia, bagaimana proses pembuatannya. Baru bagaimana rasanya, apa istimewanya dari makanan yang lain. Baru sarannya buatlah ini penilaiannya enak bagi yang lambungnya aman, tapi kurang pas bagi orang yang diet. Bisa dipahami? Silakan. Itu pukul 10, jamnya 10.15. Itu hanya waktunya 20 menit saja karena sebentar membuat teks. 10.20 berarti nanti 10.35. Iya, 10.35 harus dikumpul di presentasi. Silakan. Dua. Udah apa-apa. Jangan lupa untuk yang dikumpulkan kepada saya ditulis dengan kelompoknya. Terserah kamu mau pilih yang mana temanya. Didiskusikan dengan teman sekelompok. Dan siapa nanti yang membacakan hasil diskusinya. Kenapa? Ayo, kalau ada yang kurang dipahami boleh ditanya. Iya, ditulis saja di belakang itu saja ditulis. Ayo, jangan main-main. Ini nilaimu ini loh yang kerapot. Jangan main-main. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanya. Ayo, di kalau dekat sini dulu kau
ya, saya sampaikan ya. Minggu depan kamu kan sudah ujian, ya kan? Tapi saya mohon bantuannya sekali lagi untuk ujian cooking saya. Baru tadi malam kami dapat informasi ada untuk membuat video pembelajaran kembali. Jadi kemarin kami sudah berkoordinasi karena semuanya ujian juga sama seperti kamu. Jadi kalau seandainya nanti saya mintakan waktu sebentar saja untuk setelah selesai ujian berlangsung, kita masuk ke ruangan sebentar. Mohon bantuannya ya. Untuk ujian pembelajaran saya, ujian cooking namanya, ujian kinerja. Nanti akan saya beritahukan kamu dan apa yang kamu lakukan. Konteks apa yang dibahas? Setelah kamu pilih salah satu kan, oh berarti kita pilih yang kemacetan saja. Kamu itu kan ada gambar, itu sudah cukup mewakili, maksudnya membantu kamu mengembangkan imajinasimu. Apa yang akan dibahas? Baru deskripsi, jelaskan apa yang terjadi di sana. Oh, konteks itu ya. Deskripsi misalnya seperti ini, kemacetan ini. Kamu gambarkanlah kenapa bisa terjadi kemacetan. Bagaimana kalau macet itu, bagaimana keadaannya? Pasti yang polusi lah itu, bising lah itu, bau. Apa dampaknya? Bagaimana cara mengatasinya? Kamu harus buat juga solusinya. Keberagaman suku juga bagus karena banyak yang mau kamu lihat. Lingkungan hidup juga, lagi lingkungan hidup yang seperti ini dibandingkan dengan daerah kita bagaimana?
Kamu dua kembangkan dua pasal dan berdua cepat. Nanti kalian yang dua. Mana? Ayo Kaldi. Ayo. Kasih jamai. Ini dua nanti kelompok ini mana? Jangan cuma kamu Pandri. Baik. Jangan yang antrian nanti dikerjakan. Suruh gambar itu. Kembangkanlah apa yang seperti ini, seperti menceritakan keadaan, menceritakan ini mana itu belajar buka macam ini terserah apa yang kamu lihat bagaimana solusinya.
hanya kata adalah. Kalau ada yang kamu tuliskan di sini tadi kan, mana yang sudah kamu tuliskan? Ini juga populer.
Ada yang sudah siap? Tapi kalau sudah dapat mengakibatkan kemacetan, mengakibatkan keburukan, mengakibatkan kesakitan, atau mengakibatkan luka. Enggak, mengakibatkan. Tapi kalau luka, demam, sakit, mengakibatkan demam. Demam ini keadaan. Nah, banjir itu baru keadaan. Iya. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Ayo. Ayo, silakan. Konjungsi apa ada? Coba ya buat. Konjungsi itu apa? Yang ini kata penghubung ada dan, sehingga, oleh karena itu, maka, sebab itu, setelah itu, sebelum
konteks. A. Apa yang ditanggapi kemacetan di Jakarta? B. Di mana peristiwanya? Jakarta, pemerintahan DKI Jakarta. C. Kapan peristiwanya? Sejak hari. 2. Deskripsi. Kemacetan di Jakarta disebabkan oleh terjadinya banyak kendaraan dan orang-orang di Jakarta menggunakan transportasi saat bersedia. Cara mengatasi ini bisa menggunakan Transjakarta atau MRT. Saat berpergian karena akan mengurangi kemacetan. 3. Penilaian. Jakarta menjadi salah satu kota termacet dan menyebabkan lama sampai tujuan. Negatif, positif, atau kelebihan. Mereka sudah mampu menangani kemacetan Jakarta menuju ke yang lebih baik dan berharap terus meningkatkan. Aspek kebahasaan. 1. Kata benda umum dan bukti dari teks yang ditulis. Fenomena sosial. 2. Kata popula. Jakarta merupakan kota termacet dan tingkat kemacetannya sebanyak 53%. Kata bermakna keadaan memburuk itu tentunya membuat tidak nyaman karena akan menghabiskan terlalu banyak waktu di perjalanan. Konjungsi. Kata penghubung dan berharap terus meningkatkan agar mampu menangani kemacetan di Jakarta. 5. Saran. Upaya dalam mengajak masyarakat untuk naik transformasi karena merasa perlu meningkatkan dari dengan mengenai kawasan wilayah yang terjangkau oleh Transjakarta, MRT, dan angkutan umum. Jakarta itu merupakan kota yang paling macet di dunia. Kemacetannya hampir 53%. Silakan diberikan tanggapan. Apakah kamu setuju bahwa Jakarta itu merupakan daerah termacet? Setuju. Silakan diangkat tangannya. Setuju. Siapa pernah ke Jakarta? Siapa pernah mengalami kemacetan? Mungkin tadi Medan atau di Bawang itu masih macet kalau seandainya itu sudah berpapasan. Bagaimana rasanya? Panas, sesak, ya kan? Pokoknya ya untuk kita misalnya macet di Bawang nggak terlalu panas sekali. Tapi kalau seandainya ada orang di situ kita macet juga menyebabkan rasanya. Siapa yang bisa memberikan saran bagaimana cara mengurangi kemacetan? Menurutmu, bagaimana cara mengurangi kemacetan? Dengan berjalan kaki boleh, bagus. Di kota-kota sana, saya pernah ke Singapura tahun 2013. Ke Singapura 1 minggu di situ banding. Mereka jarang sekali naik mobil. Kalaupun ada mobil pribadi, mereka lebih suka yang kamu sebutkan tadi MRT, kereta bawah tanah, atau jalan kaki. Jadi kalau mereka di kota-kota besar itu lebih senang jalan kaki. Banyak sekali orang jalan kaki daripada yang naik mobil. Itu termasuk salah satu solusinya. Baru yang kamu lakukan tadi apa? Menambah atau memperluas kawasan wilayah. Itu salah satunya. Yang ketiga, pelarangan masyarakat memiliki sepeda mobil dikurangi. Karena kebanyakan orang Indonesia gengsinya. Itu Indonesia termasuk konsumerisme terhadap mobil. Satu mobil dia jatah halilintarkan berapa puluh satu mobil. Satu orang berapa puluh mobilnya. Padahal yang mereka masih lumayan pajak dibayar atau ada parkiran. Bagaimana dengan mereka yang tidak punya parkir? Enaknya saja kan? Nah, dari yang disampaikan temanmu itu, bagaimana tanggapanmu dari yang mereka sampaikan? Apakah kamu setuju atau kamu bisa memberikan tambahan atau bisa memberikan kritik? Setuju, karena memang kemacetan itu bisa membuat kita lama sampai ke tujuan. Tapi satu lagi masukannya, ya nanti diperbaiki. Untuk konteks, tidak usah kamu tuliskan apa yang dideskripsikan, apa yang ditanggapi. Langsung saja buat fenomena sosial. Salah satunya adalah kemacetan. Kemacetan adalah salah satu kegiatan menumpuknya transportasi pada saat tertentu. Ini jelaskan. Jadi tidak perlu apa yang
aspek bahasa, nilai bahasa kata benda umum, tidak teks yang ditulis lingkungan, kata populer. Lingkungan hidup adalah tempat makhluk hidup melakukan interaksi yang memiliki pengaruh pengembangan fisika makhluk hidup, kata lemah keberadaan. Keharmonisan hutan akan memburuk dan tempat hewan beradaptasi akan berkurang jika kita membuang sembarangan. Dan dalam buang sembarangan juga akan bersifat fatal karena dengan hujan saat musim hujan dengan intensitas tinggi dan hujan tidak dapat diserap dengan baik oleh udara. Karena membuat yang kita penyedot air tidak ada, itu dapat menyebabkan longsor. Tentang pengendalian bersara. Oleh karena itu kita perlu menjaga dan memelihara hutan dengan cara melakukan tebang pilih dan melakukan sterilisasi, yaitu dengan menanam kembali lingkungan yang sudah berkembang untuk menjaga kelestarian. Berikan tepuk tangan. Tentang fenomena lingkungan hidup yaitu hutan. Ada yang beritahu tentang hutan? Ada tidak pernah kejadian di sini longsor? Pernah, jarang. Karena masih terjaga ya, masih lumayan lah kalau terjadi di sekitar sini. Paling di kota-kota besar itu atau di daerah-daerah kiri itu terjadi longsor. Baik, siapa yang bisa memberikan sarannya atau komentar atau kritiknya terhadap hasil pekerjaan mereka? Ayo, siapa? Silakan. Saya setuju dengan hasil presentasi mereka karena memang kita harus menumbuhkan rasa peduli kita harus menanam pohon-pohon kembali agar tidak terjadi longsor. Oke, bagus sekali. Harus ditebang pilih. Jadi tidak semua harus dibabat. Kalau pernah kamu lihat itu di lingkungan yang kelapa sawit dia harus ditebang pilih, reboisasi atau remajaan. Jadi yang mana yang tua itu yang ditebang, sisanya masih ditinggalkan di situ. Atau cara lingkup di sekolahmu ini kamu sudah pernah melakukan reboisasi? Sudah pernah? Sudah, termasuk iya menanam bunga, menuan apa tebarnya, pohon waru. Karena kan itu kalau tidak ditanam itu longsor itu semua. Apalagi sekolah kita ini kan kiri kanan ada tebing-tebingnya seperti itu ya. Oke. Kalau masker itu sudah bagus, tapi deskripsi lebih panjang lagi ya. Hutan itu bagaimana, apa pengaruhnya, bagaimana absensinya hutan itu rusak. Oke. Sekali lagi berikan tepuk tangan. Kelompok 3. Mempresentasikan tentang teks tanggapan yang kami diskusikan. Topik yang dipilih fenomena alam atau banjir bandang. Nama kelompok 3. Ketua Wandi Sinaga, anggota Ica Sinaga, Sudir Baruti, Paris Timoran, Kirim Sinaga, Kisias Batuara. Teks tanggapan. Konteks fenomena alam atau banjir bandang. Deskripsi. Penyebab utama banjir bandang adalah terjadinya proses orogenasi hujan orek. Orografi adalah terjadinya terjadi karena angin yang mengandung uap air bergerak secara horizontal. Penyebab lainnya adalah terbentuknya bandulan alami dan juga longsornya tanah dari lereng-lereng di sepanjang aliran sungai. Pemerintah dan masyarakat harus bersatu barengan menanggulangi banjir agar dampak negatif bencana alam yang satu ini dapat diminimalisir. Minimalisasi. Kata benda umum fenomena alam. Kata formula penyebab utama banjir bandang adalah terjadinya proses orogenasi. Kata bermakna keadaan. Karena curah hujan yang deras akhirnya mengakibatkan banjir bandang yang terjadi di daerah-daerah sepanjang aliran sungai. Kemudian angin tersebut naik menuju pegunungan. Pernyataan berpasaran harus bersatu baru menanggulangi banjir
banjir. Siapa pernah banjir? Di rumah siapa pernah banjir? Karena memang jarang tempat kita air kan. Karena lokasi kita juga berada di daerah yang tinggi. Tapi menurutmu kira-kira apa yang menyebabkan banjir? Sampah. Terus apa lagi? Tadi penebangan hutan. Kenapa ada hubungannya penebangan hutan dengan banjir? Kalau hujan turun kan tidak ada yang menopang. Jadi langsung cobalah kamu buat lihat pasir itu. Habis itu kena erosi, apa? Ya erosi. Sedangkan di depan rumah kita saja itu kena kikis kan oleh hujan-hujan yang dari seng. Oke, sekali lagi berikan tepuk tangan kepada penampilan mereka. Saya rasa semua kita setuju kan? Silakan dulu. Baik. Saya rasa kamu sudah mengerti bagaimana caranya membuat sebuah teks tanggapan, ya kan? Sebenarnya mudah, hanya niatmu saja yang perlu kamu syukurkan. Sekali lagi Ibu apresiasi hasil penampilanmu, walaupun dengan waktu sesingkat itu, tapi sudah bisa kamu menampilkan yang terbaik. Untuk kelompok yang lainnya nanti boleh dikumpulkan nanti ya, karena mengingat waktu kita juga sudah. Oke, sebelum kita lanjutkan, ini ada soal evaluasi. Seperti biasa, nanti ditulis di ujung ini namanya ya. Sebelum Ibu bagi ini, kira-kira siapa yang bisa memberikan simpulan terhadap hasil pekerjaan kita hari ini? Kita harus mengetahui aspek-aspek kebahasaan. Contoh, apa aspek kebahasaan itu? Salah satu contohnya saja kan ada 9 kalimat. Ada kata benda umum, bagus. Apa lagi? Kopula itu apa contohnya? Adalah merupakan yakni, yaitu. Bagus sekali. Apa lagi? Menggunakan kata bermakna contoh baik, berkurang. Apa lagi? Konjungsi atau kata penghubung. Saya rasa udah bisa kamu pahami ya. Lagi tadi sudah langsung kamu tuliskan salah satu hasil dari inspirasimu berdasarkan tema yang sudah kita tentukan bersama. Baik, ini ada 10 soal saja dikerjakan. Kamu di situ saja dulu ya. Oh, 6 ya.
ya. Bagi yang sudah, sebagai bahan refleksi kita pada pembelajaran hari ini, tuliskan jawaban di belakang di belakang soal evaluasimu. Dan untuk bahan refleksinya, silakan kamu buat jawabanmu di belakang lembar evaluasinya. Nomor 1, tidak usah ditulis soalnya, saya yang menyebutkan soalnya. Dan menurutmu bagaimana pembelajaran kali ini? Hari ini pembelajaran ini. Menurutmu bagaimana pembelajaran hari ini? Kalau kamu senang, katakan senang. Berikan ini alasan. Kalau kamu kurang senang, berikan alasan. Kalau kamu sedih, berikan alasannya. Malah nggak tahu kan, langsung kan hal yang mudah dikau kan? Bagaimana pembelajaran hari ini? Mungkin ada yang berbeda. Biasanya kalau pembelajaran sebelumnya tidak ada menggunakan media, kalau sekarang ada media. Contoh, ya, coret-coret terusnya. Coba ditulis soalnya ya. Berikan tanggapanmu yang entah kamu setuju atau kurang setuju, terserah. Berikan tanggapanmu berikan tanggapanmu tentang apa? Tentang cinta kepada lagi cinta kepada aku. Bagaimana tanggapanmu tentang kamu pernah tidak disuruh membuat tugas tentang kurikulum merdeka? Tidak. Berikan tanggapanmu, udah tadi kan, terhadap lingkungan belajar sekolah yang di sekolah kita ini. Bagaimana menurutmu? Apakah ada yang kurang atau ada yang perlu ditanggapi terhadap lingkungan belajar sekolah? Lingkungan belajarmu ini bisa dalam kelasmu ini atau yang di sekolah kita mungkin masih ada yang kurang, atau di kelasmu ini kurang seperti ini, maunya menggunakan lampu sorot biar terang benderang, atau menggunakan AC biar makin semriwing dinginnya. Bagaimana tanggapan? Apakah kamu, saya senang belajar di satu atap negeri 3, walaupun bisa kamu komentari gurunya atau teman-temanmu yang apakah dia baik? Yang pertama, bagaimana pembelajaran hari ini? Yang kedua, berikan tanggapanmu terhadap lingkungan belajar kita, baik di sekolah, baik itu di gurunya atau teman-temanmu atau fasilitasnya. Kalau menurut saya sekolah kita dibandingkan sekolah yang lain udah luar biasa. Di ukuran satu atap ada masing-masing yang fokus, orang bicara dengan kadang bermasalah. Terus lingkungan kita bersih, menurut saya kelas itu main bersih. Mejamu sama semua, tidak belang-belang. Jangan hanya seperti saya sampaikan, jangan hanya menilai di negatif saja. Kamu lihat positifnya. Ini rumahmu kedua kan? Gak mungkin gak kamu puji. Itu saja untuk bahan refleksinya, supaya kamu terbiasa memberikan tanggapan. Oh, satu lagi mau. Kalau sudah yang ketiga, bagaimana cara
memberikan tanggapan kepada orang lain tanpa menyakiti hatinya. Menurutmu bagaimana cara mengkritik orang lain tanpa menyakiti perasaannya? Itulah intinya. Bagaimana menurutmu mengkritik seseorang, mengkritik orang lain tanpa harus menyakiti perasaannya? Buat konteksnya misalnya, maaf ya, dia kurang rapi atau dia kurang bersih, jadi kurang ada masalah cirohan. Atau misalnya dia, maaf ya, resleting celananya turun, contoh. Atau makeupnya menor. Bagaimana kamu memberikan kritik tapi dia tidak akan sakit hati? Yang pertama, bagaimana pembelajaran kita kali ini. Yang kedua, bagaimana tanggapan terhadap lingkungan belajar kita. Yang ketiga, bagaimana memberikan kritik atau tanggapan kepada orang lain tanpa menyakiti perasaan. Itu kurang teksnya. Saya rasa itu hal yang sebenarnya gampang. Jadi tidak melulu hanya pembelajaran. Harus kamu refleksikan juga di ini. Supaya kamu tahu bagaimana memuji seseorang, bagaimana memberikan kritik tanpa menjatuhkan orang lain. Tidak membunuh karakternya. Kalau sudah, silakan dikumpul. Ayo silakan. Sama dengan kelompok tadi ya, dikumpul. Satu saja, satu per kelompok. Satu per kelompok. Satu saja yang sekelompok. Sudah, silakan kembali ke bangku masing-masing. Kembali ke bangku masing-masing. Oke, baik. Nah, demikianlah pembelajaran kita untuk struktur dan aspek kebahasaan. Minggu depan kamu sudah ujian, ya kan? Siapkan dirinya untuk persiapan ujianmu. Saya ulangi, materi ujianmu itu ada mulai dari percobaan, ya kan? Kemudian pidato, teks tanggapan dan cerpen. Itu nanti bentuk. Jadi kamu harus sedikit lebih cepat karena teksnya lumayan panjang. Yang pertama sekali kamu lakukan adalah soalnya. Dibaca dulu soalnya, apa yang kita di soal itu yang kamu cari di situ, ya. Jadi untuk satu semester ini yang sudah bisa kita persiapkan. Sekali lagi saya mohon bantuannya untuk uji saya nanti ketika mungkin pas ujian akan dilanjutkan kembali. Untuk waktunya akan saya kasih tahu.